kabar? Apakah adik-adik sudah siap untuk beribadah pagi hari ini? Kita akan mulai ibadah kita. Untuk mempersiapkan hati kita, mari kita mengambil saat teduh. Ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Panggilan ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk mengawali ibadah kita, mari adik-adik kita naikkan pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi anak manis. Wah, kamu udah bangun. Selamat pagi anakku. Yuk kita berdoa dulu bersama-sama dengan Papa dan Mama. Kita mengucap syukur dulu sama Tuhan, ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Tuhan, kami mau lebih lagi mengasihi-Mu, dan penuhilah hati kami dengan kasih-Mu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. 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 Berita anugerah pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 51 ayat 3. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmatmu yang besar. Sebagai petunjuk hidup baru, diambil dari Kejadian 50 ayat ke-20. Memang, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku.
tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Adik-adik, apakah kalian berbahagia hari ini? Anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang punya sukacita. Kita akan bersukacita hari ini. Kita naikkan pujian Happy Yaya, Happy Yeye. Mari adik-adik, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami beroleh kesempatan untuk mengaku segala dosa dan salah kami, baik itu melalui perkataan kami maupun melalui perbuatan kami. Tuhan, ampuni kami, layakkan kami untuk pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Ibadah pagi hari ini dari awal sampai selesainya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita bersama-sama akan mengikrarkan janji setia. Janji setia. 1. Setia membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. 2. Setia pada satu ibu rohani, tandanya persepuluhan. 3. Setia mengikuti ibadah sekolah minggu. 4. Setia melayani baik suka maupun duka. Adik-adik, ada teman kita yang lagi sedih loh. Siapakah dia? Nanti kita lihat sama-sama ya. Sekarang kita akan sama-sama pujikan Yesus seperti gembala untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Yesus seperti gembala, kami
Mari kita baca bersama-sama ayat hafalan kita hari ini yang terambil di dalam Roma 8 ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Adik-adik, kita sudah siap untuk mendengar firman Tuhan. Saja kita terlebih dahulu masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik. Penyertaan-Mu terus-menerus di dalam hidup kami. Kau memberi kami kesehatan, kekuatan. Kau memberi kami semangat, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersiap-siap untuk mendengar firman Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Awas ya. Dia mau balas. Dion, kenapa Dion? Kok nangis? Tadi dia kan main terus disorong sama Mas Kiki. Terus? Terus dia mau nyari Mas Kiki, mau balas Mas Kiki, mau pukul-pukul Mas Kiki. Ini kakinya jatuh gara-gara Mas Kiki. Terus Dion mau balas Mas Kiki? Loh, jangan Dion. Jangan balas ya, nggak boleh. Kita kan anak Tuhan. Kalau anak Tuhan itu nggak boleh balas orang yang jahat. Ya, kita harus mengasihi. Dion, sekarang kita dengarkan firman Tuhan aja ya. Masa Indah mau cerita dari Kejadian 37 sampai 50. Kita dengarkan sama-sama ya. Iya. Ya. Kisah Yusuf di dalam Kejadian 37 sampai 50 ini adalah kisah yang dramatis, mengharukan namun berakhir dengan bahagia. Kisah Yusuf ini adalah kisah tentang penyertaan Tuhan yang begitu sempurna kepada Yusuf. Penyertaan Tuhan adalah kunci dari segala keberhasilan Yusuf. Penyertaan Tuhan adalah kunci juga bagi keberhasilan kalian. Adik-adik, mari kita akan dengar cerita ini bersama-sama. Allah bekerja melalui Yusuf. Bapak Yakub memiliki 12 anak laki-laki, tetapi dia lebih mengasihi Yusuf. Suatu hari, Yusuf diberi jubah yang indah sekali, sehingga saudara-saudaranya menjadi iri dan benci kepadanya. Suatu hari, Yusuf juga mendapatkan mimpi yang hebat sekali. Dia berkata kepada saudara-saudaranya, "Kita sedang mengikat berkas-berkas, tetapi berkas-berkas kalian semuanya tunduk kepada berkas-berkasku." Mendengar ini, kakak-kakak Yusuf semuanya menjadi marah. Mereka tambah benci sekali kepada Yusuf. Yusuf bermimpi lagi. Dia berkata kepada papanya, kepada kakak-kakaknya, "Matahari, bulan, dan 11 bintang semua tunduk kepadaku." Ketika papa dan saudara-saudaranya mendengar ini, mereka mengatakan, "Memangnya kamu akan menjadi raja atas kami?" Mereka tambah marah dan mereka tambah kesal adik-adik kepada Yusuf. Padahal Yusuf hanya bermimpi adik-adik, tapi mereka semakin membenci Yusuf. Yusuf adalah anak yang baik. Dia selalu mendengarkan dengan baik perkataan ayahnya, dan dia selalu mengerjakan dengan baik segala sesuatu yang diperintahkan ayahnya. Suatu hari, ayahnya berkata kepada Yusuf, "Yusuf, coba kamu lihat keadaan kakak-kakakmu yang sedang mengembalakan domba." Maka adik-adik, Yusuf mencari mereka. Tetapi ketika saudara-saudaranya melihat Yusuf dari jauh,
Ternyata saudara-saudaranya itu merencanakan yang jahat buat Yusuf. Mereka merencanakan akan membunuh Yusuf. Tetapi Ruben mengatakan, "Jangan, kita tidak boleh membunuh adik sendiri. Lebih baik begini, ayo kita masukkan Yusuf ke dalam sumur kering. Lalu kita tinggalkan dia." Adik-adik, lalu mereka sepakat. Mereka merobek jubah Yusuf, lalu Yusuf dilemparkannya ke dalam sumur kering. Lalu datanglah pedagang-pedagang dari Arab. Mereka akan menuju ke Mesir. Melihat pedagang-pedagang ini, kakak-kakak Yusuf sepakat, adik-adik, mari kita jual Yusuf. Maka Yusuf dijual kepada pedagang-pedagang Arab ini dengan harga 20 keping perak. Robekan baju Yusuf, dicelupkan ke dalam darah kambing, adik-adik. Setelah itu dibawa kepada ayahnya. Dikatakannya kepada ayahnya, "Ayah, ini baju Yusuf." Ketika ayahnya melihat baju Yusuf dengan lumuran darah, ayahnya menangis, adik-adik. Dia menangis. "Yusuf, anakku yang kukasih, sudah mati. Yusuf sudah mati." Padahal Yusuf dibawa ke Mesir, adik-adik. Yusuf dijual oleh pedagang-pedagang Arab itu ke Mesir. Yusuf dijadikan budak di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Adik-adik, kalian bisa bayangkan ya, bagaimana perasaan Yusuf? Yusuf yang tadinya dia kumpul bersama dengan papanya, kakak-kakaknya, ramai sekali di dalam rumah itu. Mereka senang. Saat ini Yusuf harus sendirian di Mesir. Dia harus dijadikan budak. Dia tidak tahu harus bagaimana. Pasti Yusuf di dalam keadaan takut, sedih, dan yang pasti Yusuf sangat rindu kepada papanya. Yusuf rindu kepada ayahnya. Tapi apa yang bisa dilakukan Yusuf, adik-adik? Yusuf tidak bisa melakukan apa-apa karena dia sudah dijual dan dia sudah dijadikan budak. Adik-adik, di Mesir banyak sekali kesulitan yang dihadapi oleh Yusuf. Tetapi Yusuf melakukan semua pekerjaan yang diberikan Potifar dengan baik. Yusuf melayani Potifar dengan baik. Istri Potifar merayu Yusuf untuk melakukan dosa. Tapi Yusuf tidak mau, adik-adik. Yusuf menolak. Karena itu Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Dan di dalam penjara Yusuf berjumpa dengan 2 orang hamba Firaun. Mereka bermimpi, tetapi Tuhan menolong Yusuf untuk bisa mengartikan mimpi mereka. 2 tahun kemudian, Firaun mendapatkan mimpi yang sangat meresahkan. Tetapi Tuhan menolong Yusuf untuk bisa mengartikan mimpi Firaun. Yusuf berkata, "Dalam masa 7 tahun ini, ada banyak makanan yang berlimpah. Maka kita harus bisa mengumpulkan banyak makanan. Karena 7 tahun kemudian akan ada bahaya kelaparan yang hebat." Firaun menjadi kagum terhadap Yusuf, adik-adik. Maka Yusuf diangkat menjadi pimpinan yang tertinggi. Dan Yusuf menjadi orang yang paling berkuasa di Mesir. Suatu hari, kelaparan hebat itu pun datanglah, adik-adik. Tetapi di Mesir ada banyak sekali makanan. Karena Yusuf sudah mengumpulkannya banyak sekali. Sehingga orang-orang datang ke Mesir untuk membeli makanan. Demikian juga dengan saudara-saudara Yusuf, adik-adik. Mereka semua datang ke Mesir untuk membeli makanan juga. Mereka berjumpa dengan Yusuf dan mereka sujud kepada Yusuf. Mereka tidak mengenal Yusuf, adik-adik, tetapi Yusuf mengenal mereka. Coba kalau kalian jadi Yusuf, adik-adik, apa ya yang akan kalian lakukan? Kan dulu Yusuf jahat kepadanya.
Apa ya? Apakah Yusuf akan memukul mereka? Tidak, adik-adik. Yusuf justru mengenalkan dirinya kepada mereka. Yusuf mengingatkan kepada mereka, ini aku Yusuf saudaramu. Adik-adik, ketika saudara-saudara Yusuf mengetahui bahwa itu adalah adik mereka yang dulu mereka jahati, yang dulu mereka lempar, yang dulu mereka jual, mereka sangat ketakutan terhadap Yusuf. Tapi apakah Yusuf marah kepada mereka, adik-adik? Apakah Yusuf membalas, memukul mereka? Tidak, adik-adik. Yusuf menangis. Yusuf menangis karena bahagia. Dia bisa berjumpa dengan kakak-kakaknya. Lalu Yusuf memeluk kakak-kakaknya, adik-adik. Yusuf menangis karena dia bahagia sekali. Sudah begitu lama mereka tidak berjumpa. Yusuf tidak membalas mereka. Tetapi Yusuf mengatakan, di sini ada banyak sekali makanan. Yusuf memberi mereka makan. Dan Yusuf berkata kepada mereka, bawalah ke sini ayah dan saudara-saudaraku, karena di sini banyak makanan. Aku akan memberikan kamu tempat tinggal. Adik-adik, Yusuf begitu baik. Dia menyediakan makanan dan memberikan juga tempat bagi mereka, adik-adik. Yusuf tahu, adik-adik, bahwa ini semua adalah penyertaan Tuhan atas dirinya. Tuhan sudah membawa Yusuf ke Mesir, sehingga keluarga-keluarganya ketika bahaya kelaparan itu datang, mereka tidak mati kelaparan. Yusuf juga tahu bahwa ini semua adalah kasih Allah kepada dia, sehingga Yusuf juga memberikan kasihnya kepada saudara-saudaranya. Dia memaafkan mereka, dia mengampuni mereka. Adik-adik, 13 tahun Yusuf ada di Mesir. Dia sendirian, tidak ada keluarga yang menolongnya. Tetapi Allah menyertai Yusuf. Yusuf percaya bahwa Allah bekerja di dalam segala sesuatu yang dia kerjakan. Yusuf sangat percaya kepada Allah. Yusuf sangat baik berhubungan dekat dengan Allah. Dan Allah terus menolong Yusuf. Adik-adik, Lesinda mau tanya sama kalian, bagaimana dengan kalian? Adik-adik, sekarang Lesinda mau tanya sama kalian, pernahkah kalian mengalami rasa jengkel? Mungkin kepada orang tua, atau kepada kakak, atau kepada adik, atau kepada siapa saja di dalam keluarga kita. Ingat firman Tuhan hari ini ya, kita mau belajar seperti Yusuf. Kita harus tahu bahwa Allah itu juga mengasihi kita, bahwa Allah itu juga menyertai kita. Jadi kita belajar seperti Yusuf. Kita juga mau mengasihi mereka. Kita mau memaafkan mereka. Kalau kita bisa mengampuni saudara-saudara kita, pasti kita juga bisa mengampuni teman-teman kita yang lain. Adik-adik, kasih Allah yang besar itu telah mengampuni dan menyelamatkan kita, sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita harus merespon kepada didikan Allah, yaitu kita mewarisi sifat-sifat Allah, yaitu kasih. Kasih itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kasih itu mau mengampuni. Allah mengampuni kita dengan cara Yesus mati di atas kayu salib. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya dengan memberi mereka makan dan memberi mereka tempat tinggal. Apa yang kalian miliki dari kasih itu? Apa yang akan kalian berikan kepada saudara-saudara kalian, keluarga kalian, adik-adik? Maka kalian harus memiliki juga kasih yang mengampuni, baik kepada keluarga maupun kepada teman kalian. Allah menyertai Yusuf sehingga membuat Yusuf berhasil. Allah juga akan menyertai hidup kita. Masa depan kita akan dipimpin oleh Allah. Tetapi semua itu harus dilakukan dengan kasih. Karena hanya kasih yang akan menjadikan kalian berhasil dan Tuhan akan menyertai kalian.
dengan kasih Tuhan. Nah, Dion, apa Dion masih mau balas Mas Kiki? Enggak, soalnya Dion sudah mendengarkan firman Tuhan. Katanya firman Tuhan, Dion tidak boleh membalas Mas Kiki, bolehnya mengasihi Mas Kiki. Nah, itu bagus. Itu baru namanya anak Tuhan. Kata Tuhan, Dion harus mengasihi Mas Kiki. Seperti Tuhan juga mengasihi kita semua. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Tolong kami ya Tuhan untuk mengerti dengan sungguh-sungguh akan firman Tuhan ini. Engkau menyertai Yusuf, kami percaya bahwa Tuhan juga menyertai kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk terus percaya dan menyerahkan hidup kami kepadamu. Di masa kami masih kecil ini ya Tuhan, tolonglah kami tiap-tiap hari. Baik itu tutur kata, perbuatan kami, dan segala sesuatu yang akan kami pikirkan. Kiranya Tuhan yang menguasai kami, sehingga kami menjadi anak yang terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan, sehingga kami juga mampu mengasihi sesama kami, juga saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita pujikan, Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. persembahan kami sehingga boleh dipakai untuk pelayanan di sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak-anak sekolah minggu yang masih kecil-kecil. Ya Tuhan, jauhkan mereka dari berbagai penyakit yang sekarang sedang merajalela ya Tuhan. Berikan senantiasa kekuatan, kesehatan, dan biarlah anak-anak yang masih kecil sungguh-sungguh punya kerinduan untuk memuji-muji Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Kita akan dengarkan warta sekolah minggu.
Warta Sekolah Minggu hari ini. Ibadah sekolah minggu pada setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Pelayanan sekolah minggu 7 Maret akan dilayani oleh Lose Yanti dan firman Tuhan oleh Lose Yohanes. Untuk persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening gereja atau dapat menghubungi majelis. Info persembahan sekolah minggu. Sekian warta sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah sekolah minggu kita siang hari ini. Mari kita bersama-sama pujikan Bapa terima kasih.